Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Aga Vanesya yang akan membawakan berita-berita terbaru dan juga teraktual. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas berita tentang relokasi rumah warga yang ada di Desa Kurau. Pemirsa, saat ini Sungai Kurau menjadi akses lalu lintas kapal-kapal milik nelayan setempat. Titik sebagian besar perumahan di pemukiman tepi sungai itu dibangun menggunakan kayu dan juga papan yang kini terlihat sudah sangat lapuk dan rentan roboh sewaktu-waktu. Pemirsa, diketahui sungai tersebut adalah sungai yang memisahkan dua desa, yaitu Desa Kurau Timur dan juga Desa Kurau Barat. Nah, diketahui ketika air pasang, sungai-sungai tersebut sering meluap hingga ke pemukiman tepi sungai tersebut. Dan juga sekitar pemukiman tersebut sering terkena banjir. Juga seperti yang kita lihat, rumah-rumah tersebut sebagian besar menggunakan kayu yang sekarang sudah terlihat sangat kumuh, sehingga sekarang tempat tinggal masyarakat setempat akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Selain itu, masyarakat setempat sudah menyetujui bahwa pemukiman tersebut akan direlokasikan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Kepala Dinas Perumahan Perbaikan dan Pemukiman Penduduk Kabupaten Bangka Tengah mengatakan setidaknya ada 103 rumah yang akan direlokasikan dari tepi Sungai Kurau tersebut. Titik di mana pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 4 hektar dan selain itu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan mengatakan bahwa rencana relokasi tersebut akan dilakukan pada tahun ini. Namun, masih menunggu ataupun masih mengurus surat persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Pemirsa, banyak sekali wisata yang ada di Bangka Tengah ini. Salah satunya adalah Sungai Tebok yang ada di Desa Kurau Timur. Desiran angin di tepi Sungai Tebok, Desa Kurau Timur, Kabupaten Bangka Tengah dengan suasana di sebuah warung sederhana yaitu Warung Pak Bubu. Lokasinya juga tak jauh dari tepi sungai, berdekatan dengan pintu masuk kawasan Tebok Kurau. Sebelum pengunjung menjelajahi sungai hutan mangrove, disajikan beragam menu khas Bangka, seperti rusip dan lempah kuning. Panjang sungai ini sekitar 40 mil atau 64 km. Sampai ke hulu, semakin ke hulu di Desa Kemingking, alur sungai semakin mengecil. Pengunjung bisa menyusuri terowongan hutan mangrove dan mancing udang satang atau lobster asal tidak ada hujan. Pakai perahu motor pasti asik, tapi terkadang ada monyet dan juga lutung di hutan mangrove. Pemirsa, tampak vegetasi mangrove masih sangat terjaga. Sungai dengan lebar sekitar 30 meter dan kedalaman 8 meter ini menjadi habitat alami ikan dundu dan lobster. Hanya saja air sungai terganggu akibat aktivitas tambang timah di bagian hulu. Namun, tak mengurangi keseruan menikmati hiburan asik dan seru di Tebok Kurau. Lokasi Tebok Kurau berjarak sekitar 500 meter dari tepi jalan Desa Kurau Timur. Dengan jalan yang relatif bagus, bisa Anda lalui dengan sepeda motor dan mobil dengan lokasi parkir yang memadai. Saran, Tebok Kurau ini nyaman dinikmati saat pagi dan menjelang sore hari. Pada dua waktu itu, sinar matahari tidak begitu menyengat dan sekaligus melihat aktivitas nelayan pergi dan pulang melaut. Kali ini kita akan membahas tentang wisata yang ada di Desa Kurau. Salah satunya yaitu Pulau Ketawai. Pemirsa, Pulau Ketawai merupakan objek wisata laut yang terletak di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau kecil kebanggaan masyarakat Bangka Tengah ini banyak sekali dikunjungi wisatawan baik dari Bangka Tengah maupun dari luar. Pulau Ketawai menyuguhkan pesona yang masih alami. Perjalanan Pulau Ketawai dari Desa Kurau berjarak 30 menit dengan melewati terumbu karang dan air laut yang bersih. Dan di pulau ini tumbuh pohon kelapa serta ditumbuhi beberapa jenis makroalga dan rumput laut. Pemirsa, Pulau Ketawai merupakan pulau yang memiliki pantai dengan air biru bening. Pulau Ketawai memiliki hamparan pohon kelapa yang menjulang dan meneduhkan. Suasana Pulau Ketawai masih
masih sepi dan alami menjadi pulau ini sebagai destinasi wisata yang nyaman dan aman bersama keluarga maupun teman-teman Anda. Fasilitas yang ada di Pulau Petawai antara lain gazebo yang dapat dimanfaatkan untuk tempat istirahat, dan juga ada musola, toilet juga tersedia di kawasan ini. Bagi Anda penggemar snorkeling, Pulau Petawai menjanjikan keindahan bawah laut memukau. Pemandangan bawah laut banyak terdapat berbagai macam ikan, seperti Nemo, kerisi hijau, dan berbagai ikan lainnya. Ada juga hamparan karang yang beragam. Tidak hanya Pulau Petawai, sepanjang perjalanan menuju pulau, wisatawan tidak akan pernah bosan dengan hamparan laut biru yang ditambah dengan deburan ombak dari kapal. Dari Desa Kurau, wisatawan dapat menyewa perahu milik nelayan setempat untuk diantarkan ke Pulau Petawai. Biaya tergantung negosiasi dengan pemilik perahu. Menyewa kapal secara rombongan akan lebih menghemat harga perjalanan dan liburan Anda. Seperti yang kalian tahu, di Bangka ini banyak sekali wisata hutan mangrove. Salah satunya ada di Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hutan mangrove ini diresmikan pada Februari 2017 lalu. Objek wisata alam yang satu ini semakin terkenal dan telah dikunjungi ribuan wisatawan baik lokal, domestik hingga mancanegara. Rasa lelah Anda akan berubah menjadi senyum sumringah saat tiba di lokasi wisata yang diharapkan akan jadi ikon wisata Bangka Tengah ini. Destinasi wisata ini mampu memberikan sensasi tersendiri bagi siapa saja yang datang berkunjung. Air jernih dengan warna kecoklatan, berpagar rimbunnya pohon mangrove dan jenis lainnya, hingga liukan aliran sungai yang deras membawa wisataan seolah lupa dengan rutinitas. Selain itu, di kawasan ini wisatawan dapat melihat beragam habitat seperti burung, kepiting, dan lainnya. Tak hanya itu, wisatawan pun juga dapat menangkap langsung kepiting bakau yang telah dibudidaya oleh pengelola sekaligus dapat merasakan kelezatan kepiting bakau tersebut. Belum lagi saat Anda memasuki bagian dalam hutan, binatang-binatang yang jarang terlihat seperti ular dengan warna-warni yang khas, aneka burung, berbagai jenis kera siap menyambut wisatawan. Bagi Anda yang hobi memancing, Anda bisa melepaskan kail Anda di tempat ini. Berbagai jenis ikan air tawar dan laut bisa dijumpai, seperti ikan bulan, toman, kakap, dan ikan sembilang. Sungguh objek wisata yang sangat unik dan berbeda dengan wisata Bangka pada umumnya, yang didominasi oleh wisata pantai dan kuliner. Menurut para pengelola tempat ini, kedepannya mereka juga akan menekankan pada konsep wisata edukasi di tempat ini. Pemirsa, di tempat ini juga ada budidaya kepiting dan udang. Jadi, kalian bisa datang, bisa melihat sekaligus menikmatinya. Tempat wisata mangrove di Bangka ini terbuka untuk umum. Siapapun bisa mendatanginya. Anda bisa menggunakan jalur air jika ingin menikmati sensasi menantang, namun ada juga jalur darat. Di kawasan wisata hutan mangrove Bangka Tengah ini, seluruh pengunjung diminta untuk menjaga hewan yang biasa bermain di lokasi tersebut. Bahkan kalau Anda memiliki burung atau hewan lain yang di kandang, bisa juga dilepaskan di hutan ini. Liburan tentunya terasa kurang lengkap kalau tidak diabadikan dalam bentuk foto. Nah, bila berkunjung ke kawasan hutan mangrove di Kurau ini, Anda tidak perlu khawatir karena di sini banyak spot foto dan pemandangan yang sangat indah selama Anda berkeliling di hutan. Kali ini saya akan memberitahu Anda berbagai macam varian getas yang ada di Desa Kurau. Pemirsa, getas merupakan salah satu makanan khas Bangka Belitung yang terkenal dengan rasanya yang gurih dan enak. Campuran ikan dan terigu ini membuat makanan satu ini cocok sebagai cemilan ataupun hidangan pelengkap saat makan. Di Pulau Bangka sangat mudah untuk menemukan getas karena dijual di pinggir-pinggir jalan, toko oleh-oleh, biasanya juga di supermarket. Getas juga bisa menjadi salah satu oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Timah ini. Ada banyak
sentra penjualan dan pembuatan getas di Pulau Bangka, salah satunya di Desa Pulau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Desa Pulau Barat terkenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang banyak di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perikanan yang melimpah membuat ibu-ibu di desa ini mengolah ikan menjadi getas. Seperti yang kalian lihat, sepanjang jalan di Desa Pulau Barat banyak warga yang menjual berbagai jenis getas yang dipajang di toko-toko di depan rumah warga. Mungkin sekitar puluhan pedagang getas menjual berbagai varian getas. Tak heran, Desa Pulau Barat bisa dikatakan sebagai salah satu sentra pembuatan getas di Pulau Bangka. Selain di Pulau Barat, ada juga beberapa sentra getas seperti di Belinyu, Sungai Liat, dan Kota Pangkal Pinang. Getas yang dijual di Desa Pulau Barat memiliki berbagai varian seperti getas udang, ikan, cumi, tinta cumi, kerang, hingga getas ayam, dan juga keripik bawang. Selain itu, mereka juga memproduksi ampiang dengan berbagai varian rasa. Tak hanya itu, industri rumahan yang mulai bangkit beberapa tahun belakang ini juga memberikan lapangan pekerjaan baru bagi ibu rumah tangga seperti menjadi tenaga kerja untuk memproduksi getas. Di jajaran etalasenya tersusun beragam varian rasa getas dan juga beragam ukuran. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 35.000, tergantung ukurannya. Selain getas, biasanya para penjual juga menyediakan berbagai jenis dagang lainnya seperti terasi Bangka, kemplang ikan khas Bangka, dan lainnya. Nah, kalau berkunjung ke Bangka Tengah, jangan lupa untuk mampir di Desa Pulau Barat untuk mencicipi getas khas Bangka yang memiliki cita rasa yang gurih dan enak. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.